Ia mengungkapkan bahwa sang putri meninggalkan sepucuk surat kepadanya untuk diamankan. Dalam surat tersebut tertulis sang putri memiliki firasat bahwa pihak kerajaan akan membunuhnya. Ia juga menuliskan kecelakaan mobil yang nantinya akan menjadi penyebab kematiannya. Hai guys, ketemu lagi dengan DNC Channel. Terima kasih sudah klik video ini. Kalau kemarin-kemarin Ica ngajak kalian membahas tentang teori konspirasi teknologi-teknologi di dunia, kali ini Ica akan mengajak kalian untuk membahas tentang teori konspirasi dari kasus meninggalnya Putri Diana. Jadi Putri Diana ini adalah seorang putri dari kerajaan Inggris yang menginspirasi banyak sekali wanita, guys. Karena apa? Karena beliau itu merupakan orang yang biasa aja, kehidupannya kayak kita gini, tapi dinikahi sama pangeran. Pengen gak kalian? Tapi nih sayangnya beliau meninggal dalam kecelakaan tragis dan akhirnya menimbulkan banyak dugaan bahkan teori konspirasi. Bahas yuk. Tapi sebelumnya buat kalian yang baru gabung dengan DNC Channel, please klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Diana Frances Spencer lahir pada tanggal 1 Juli tahun 1961 di Parkhouse, Sandringham, Inggris. Dia adalah anak keempat dari ayah yang bernama John Spencer dan ibu yang bernama Frances Ruth Roach. Sampai pada tanggal 29 Juli tahun 1981 ia dinikahi oleh Pangeran Charles. Maka dari itu Putri Diana mendapatkan gelar Princess of Wales dari kerajaan Inggris karena Pangeran Charles adalah putra pertama dari Ratu Elizabeth II dan dia adalah pewaris tahta dari Britania Raya dan 15 negara persemakmuran, dan pernikahan mereka dianggap sebagai fairy tale wedding. Seperti saya bilang tadi, kayak pernikahan impian, kayak dongeng gitu lah guys. Orang biasa dinikahi sama pangeran. Dari pernikahan mereka dikaruniai 2 orang anak laki-laki. Yang pertama Pangeran William dan 3 tahun kemudian lahirlah Pangeran Harry. Tapi isunya Pangeran Charles dan Putri Diana mempunyai 1 anak lagi, seorang perempuan namanya Sarah. Tapi ya namanya isu ya, belum terbukti kebenarannya. Selain cantik, Putri Diana ini sangat dicintai oleh rakyatnya karena ia sangat baik hati dan berjiwa sosial tinggi. Kayaknya kalau Ica nggak salah, Putri Diana itu pernah datang ke Indonesia mengunjungi para penderita kusta di sebuah rumah sakit. Dan karena kebaikan hatinya ini, para rakyatnya ini menyebutnya People's Princess. Namun di balik kebahagiaannya, Putri Diana ini menyimpan pilu dalam rumah tangganya guys. Karena suaminya Pangeran Charles ini ternyata belum move on dari mantan pacarnya yang bernama Camilla. Dan akhirnya Putri Diana milih cerai dong. Tetapi walaupun Pangeran Charles dan Camilla akhirnya menikah, selingkuhan mereka itu membuat geram Ratu Elizabeth. Ya iyalah ya, kita yang bukan siapa-siapa aja geram, apalagi emaknya. Dan saat itu Camilla tidak diperbolehkan masuk ke istana. Setelah bercerai, Putri Diana diketahui menjalin hubungan yang serius dengan seorang pria asal Mesir bernama Dodi Al-Fayed. Dodi Al-Fayed ini merupakan anak dari Muhammad Al-Fayed, pemilik Harrods. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu Harrods itu adalah departemen store terbesar di England ya guys. Dan Dodi Al-Fayed ini adalah ahli warisnya Harrods. Tapi naasnya pada tanggal 31 Agustus tahun 1997 pukul 12.35 dini hari, Putri Diana dan Dodi Al-Fayed mengalami kecelakaan tragis saat melewati terowongan Alma di Prancis. Tanggal 30 Agustus menjelang tengah malam, Putri Diana dan Dodi Al-Fayed bertolak dari Ritz Hotel Paris. Yang kebetulan Ritz Hotel ini adalah milik Dodi Al-Fayed. Jadi setelah makan malam, mereka lalu pergi menuju apartemen Dodi yang berlokasi dekat dengan Arc de Triomphe. Mereka pergi dengan sopir pribadi yang bernama Henry Paul menggunakan Mercedes warna hitam. Dan di dalamnya juga terdapat bodyguard yang bernama Trevor John. Tapi tiba-tiba mobil mereka tumpangi ini hilang kendali saat melintasi terowongan Pont de Alma yang letaknya tidak jauh dari seberang Menara Eiffel. Mobilnya menabrak pilar ke-7 dan berbalik 180 derajat sebelum akhirnya ringsek. Dodi Al-Fayed beserta sopirnya dikabarkan meninggal di tempat. Sementara Trevor dan Putri Diana yang masih bernafas dilarikan menuju rumah sakit PT Salpêtrière Hospital. Sebelum kecelakaan terjadi, kabarnya banyak sekali paparazzi yang mengejar mobil mereka guys. Saat kecelakaan ini terjadi, bukannya menolong, para paparazzi ini malah sibuk mengambil gambar di lokasi kejadian. Ya jelas aja akhirnya publik jadi marah ke media. Diketahui saat itu Putri Diana tidak memakai sabuk pengaman. Jadi memunculkan spekulasi bahwa seandainya nih kalau Putri Diana memakai sabuk pengaman tuh nyawanya masih bisa selamat. Seperti Trevor, orang yang satu-satunya selamat dalam kejadian tersebut, dia tuh diketahui memakai sabuk pengaman. Lama-kelamaan muncul
dugaan-dugaan bahkan teori konspirasi mengenai kecelakaan yang dialami oleh Putri Diana. Ada yang mengatakan bahwa saat itu Putri Diana sebenarnya sedang mengandung anak dari Dodi Al-Fayed. Setelah pihak kerajaan mengetahui hubungan Putri Diana dan Dodi Al-Fayed yang notabene beragama Muslim, pihak kerajaan itu tidak terima jika nantinya seorang Muslim akan menjadi ayah tiri bagi anak-anak Putri Diana. Jadi gini guys, di keluarga kerajaan Inggris itu tidak mudah dimasuki oleh agama, suku, dan ras yang baru yang berbeda dari keluarga mereka. Oke, kita kembali ke berita kehamilannya Putri Diana ya. Hal ini pernah disampaikan langsung oleh ayah dari Dodi Al-Fayed, Bapak Muhammad Al-Fayed guys. Dan Putri Diana sendiri sering memberikan pernyataan tentang sebuah kejutan besar yang diartikan oleh publik itu sebagai berita kehamilannya. Namun demikian, berita tersebut belum diketahui kebenarannya guys. Karena dari hasil tes darah Putri Diana itu saat kecelakaan tidak menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Paul Burrell yang merupakan kepala pelayan Putri Diana ini mengatakan bahwa sebenarnya Putri Diana dibunuh oleh pihak kerajaan. Ia mengungkapkan bahwa sang putri meninggalkan sepucuk surat kepadanya untuk diamankan. Dalam surat tersebut tertulis sang putri memiliki firasat bahwa pihak kerajaan akan membunuhnya. Ia juga menuliskan kecelakaan mobil yang nantinya akan menjadi penyebab kematiannya. Diduga semua itu dilakukan buat apa coba? Agar Pangeran Charles bisa menikah dengan Camilla. Karena saat itu peraturan di kerajaan tidak boleh menikah lagi jika mantan istri atau mantan suami belum meninggal. Kabar keterlibatan Pangeran Philip yang merupakan ayah Pangeran Charles dalam kecelakaan Putri Diana ini cukup mengejutkan dan beredar luas di masyarakat guys. Disebutkan bahwa Badan Intelijen Rahasia Inggris yaitu M16 menjadi dalang dalam kecelakaan mobil Putri Diana. Hal itu diungkapkan oleh Richard Tomlinson yang merupakan mantan agen M16 yang diberhentikan dan diberi hukuman karena melanggar Undang-Undang Rahasia 1989. Ia mengungkapkan bahwa saat itu M16 sudah mengintai keberadaan Putri Diana. Ia membandingkan kecelakaan mobil Putri Diana dengan rencana pembunuhan Presiden Serbia tahun 1992. Tapi sayangnya pernyataan dari Richard ini hanya dianggap omong kosong tanpa diselidiki terlebih dahulu. Ada juga teori yang mengatakan bahwa perawatan Putri Diana ini disabotase. Kemunculan teori ini disebabkan karena perawatan Putri Diana dilakukan di tempat kejadian. Banyak orang menilai bahwa jika seandainya Putri Diana itu langsung dibawa ke rumah sakit, kemungkinan besar nyawanya masih bisa tertolong. Namun dari pihak rumah sakit ini membantah dan memberikan keterangan bahwa perawatan medis di Prancis itu berbeda dengan perawatan medis di Inggris. Kalau di Prancis itu mereka melakukan perawatan medis di tempat kejadian sebelum dibawa ke rumah sakit. Dan menurut Operation Page, kalau akan melakukan sabotase itu harus melibatkan dokter dan perawat dalam jumlah banyak. Dan tentu saja hal itu bertentangan dengan kode etik kedokteran. Dari analisis kecelakaan yang dilakukan, mobil Mercedes yang ditumpangi Putri Diana ini bersenggolan dengan mobil Fiat Uno warna putih. Hal ini terlihat dari bekas cat putih yang tertinggal di badan Mercedes. Tetapi mobil Fiat Uno warna putih ini tidak pernah ditemukan keberadaannya. Nah, kalau ini kebetulan atau enggak ya, jadi ada fotografer asal Prancis yang bernama James Anderson itu punya mobil Fiat Uno putih yang sama. Dan ayah Dodi Al-Fayed, Muhammad Al-Fayed ini yakin bahwa mobil Fiat Uno inilah yang menjadi penyebab mobil putranya berjalan tidak stabil. Tetapi James membantah dugaan tersebut. Ia mengatakan jika saat terjadi kecelakaan tersebut, ia sedang berada jauh dari lokasi kejadian. Dan ketika di pengadilan, jaksa memutuskan ia tidak bersalah. And the crazy partnya ya guys, jadi tahun 2000 James ditemukan meninggal di dalam mobil BMW yang terbakar. Walaupun polisi mengatakan bahwa kasus ini adalah bunuh diri, tetapi saat reportasenya dikeluarkan, ternyata James meninggal di kursi sopir dengan kondisi kepala terpenggal dan berada di samping badannya dengan luka tembak di dahinya. Banyak orang yang percaya bahwa James sengaja dibunuh karena ia merupakan satu-satunya saksi dalam kematian Putri Diana. Kenapa si James ini menjadi saksi? Padahal ia mengatakan bahwa saat kecelakaan terjadi dia sedang berada jauh dari lokasi kejadian. Itu karena ia memiliki mobil Fiat Uno warna putih yang diduga menjadi penyebab kecelakaan Putri Diana. Dari bagian CCTV juga aneh guys. Jadi tahun 2003 Muhammad Al-Fayed ini mengatakan bahwa tidak ada satu CCTV pun yang merekam kejadian kecelakaan tersebut guys. Padahal menurutnya rute yang dilewati oleh Putri Diana dan putranya ini harusnya memiliki setidaknya
setidaknya 10 CCTV. Sebenarnya sih ada CCTV yang merekam cuma saat mobil Putri Dayana ini melintas saja. Tapi dalam terowongan Honda Alma ini CCTV-nya sama sekali tidak merekam, entah mati atau gimana, itu kurang paham juga. Dan kecelakaan Putri Dayana ini juga tidak terlepas dari dugaan keterlibatan si sopir. Awalnya kecelakaan ini terjadi dianggap karena si sopir menyetir di bawah pengaruh alkohol. Tapi dari CCTV Hotel Ritz Paris tidak menunjukkan bahwa si sopir berada di bawah pengaruh alkohol. Jadi banyak orang yang menganggap bahwa si sopir ini hanya dikambing hitamkan saja. Karena beberapa orang mengatakan bahwa beberapa waktu sebelum kecelakaan terjadi, banyak uang masuk ke dalam rekening si sopir yang namanya Henry ini. Dan saat si sopir ditemukan di lokasi kejadian, ditemukan pula uang dengan jumlah banyak di sakunya. Entah itu kebetulan atau gimana, tidak ada yang tahu secara pasti karena si sopir ini sudah meninggal di tempat saat kejadian. Akhirnya Putri Dayana menghembuskan nafas terakhir pada tanggal 1 September tahun 97, satu hari setelah kecelakaan itu terjadi. Dan tepat di hari kematiannya, jenazah Putri Dayana langsung diterbangkan ke London. Royal Couple Istana St. James menjadi tempat jenazah Putri Dayana disemayamkan. Dan upacara pemakaman Putri Dayana dilakukan di gereja Westminster, London. Pada tanggal 6 September 97, Putri Dayana dimakamkan di wilayah kediaman keluarganya di Althorp, Northampton. Tepatnya di sebuah pulau kecil di Ronoval. Keluarga memilih tempat tersebut karena dianggap indah dan penuh kedamaian. Terima kasih Putri Dayana sudah menjadi orang yang baik, dan semoga kebaikan dari Putri Dayana akan selalu dikenang oleh banyak orang. Gimana guys tentang teori-teori kematian Putri Dayana? Apakah kalian percaya? Atau menurut kalian ini hanya teori liar semata? Bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. See you next video. Bye bye.